tergantung dari bagaimana cara Allah SWT melihat kita sekarang. Bagaimana Allah akan memperlakukan kita, nasib kita nih nanti nih gimana ketika kita mati, nasib kita nih gimana ketika kita dalam kubur, nasib kita nih gimana ketika kita di akhirat nanti. Itu teman-teman saudara sekalian, semuanya tergantung dari bagaimana Allah melihat kita sekarang. Allah melihat kita sekarang. Saya bepergian kemana-mana teman-teman saudara sekalian. Belum lama saya pergi ke Cina. Saya ada undangan ke Hongkong, kemudian lanjut ke Cina. Karena dari Hongkong ke Cina itu hanya naik kereta api cepat 1 jam lebih aja gitu. Sehingga sekalian saya melihat, kenapa saya ke Cina? Karena tahukah kamu, seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat besar, bahkan salah satu dari Asyarah al-Mubashirin bil Jannah, salah satu orang yang disebutkan namanya oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW dan dijaminkan surganya. Satu dari 10 orang. Ini Nabi itu pernah beliau sedang berada di masjid di hadapan ribuan sahabatnya. Nabi berdiri, kemudian Nabi Muhammad lihat-lihatin sahabat-sahabatnya, kemudian Nabi Muhammad lihatin kepada Sayyidina Abu Bakar. Seraya berkata, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Nabi lihatin lagi, Umar bin Khattab fil jannah. Nabi lihatin lagi, Uthman bin Affan fil jannah. Nabi lihatin lagi, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Nabi lihatin lagi, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. 10 orang, 10 aja disebut namanya sama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad memberitahu bahwa mereka 10 orang ini dijanjikan pasti surganya. Nggak pakai mampir neraka, nggak pakai transit neraka, langsung tanpa hisab, tanpa adab, surga. 10 orang. Jadi sekalian, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Makamnya adanya di Guangzhou, Cina. Berdakwah sampai ke negeri situ. Sehingga sekalian, saya sampai di makam beliau. Saya membayangkan Islam, orang Islam dimakamkan di negara yang tidak beragama, bahkan komunis kebanyakan, kan kita tahu Cina tidak beragama, Cina komunis. Saya bayangin tuh makamnya tuh bakalan kayak nggak terawat gitu ya, bahkan mungkin nggak kelihatan sebagai makam saya bayanginnya selama ini. Tahukah kalian, tempat terindah di Guangzhou adalah makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Taman yang sangat indah, diawali dengan gerbang yang sangat megah, masuk lewati jalanan-jalanan setapak dengan ada kebun-kebun kanan kirinya, pilar-pilar yang sangat cantik sekali, dengan di dalamnya makam yang sangat indah, terawat, bersih, wangi, bahkan sampai makamnya dibuat kubah, dan kubahnya itu ditaruhin, dilapisin kain, kainnya itu terdiri dari bordiran dan manik-manik, cantik sekali. Saya kayak lagi dikasih tahu sama Allah, aku kalau mau memuliakan hambaku, orang bisa bikin apa? Aku kalau hendak memuliakan hambaku, yang lain bisa apa? Aku kalau hendak
mengutamakan, mengistimewakan hambaku tercinta di sisiku. Bahkan sebuah negara bisa apa? Saudara sekalian saya muliakan, nasib kita enggak di mana, yang ngatur itu satu, namanya urusan rezeki kamu, urusan jodoh kamu, urusan keluarga kamu, urusan dunia kamu, urusan bahkan sampai mati kamu, urusan sampai kubur kamu nanti, urusan apapun aja yang mengendalikan tuh cuma satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan negara, apalagi cuma sekedar suami, apalagi orang lain, apalagi tetangga, apalagi nggak ada. Nasibmu semuanya yang punya pengaruh terhadapnya hanya satu, namanya camping. Makanya nih sekarang kita di bulan Rajab tanggal 27, hari di mana Allah ngasih seindah-indah nasib buat baginda kita Nabi besar Muhammad. Sampai dimalikin ke Sidratul Muntaha, udah tahu rutenya, ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai semua nabi-nabi mengucapkan selamat padanya. Sampai semua malaikat tunduk patuh padanya. Semuanya mengucapkan salam, semuanya mengucapkan selamat, semuanya bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Sampai satu tempat malaikat Jibril bilang, saya nggak bisa antar lagi Rasul sendirian aja. Wah Jibril gimana nih? Karena saya kalau nggak sama go-kart juga enak sih. Bukan nggak sayang kayak go-kart Rasul, gitu, cuman dia tapi tempat saya terbatas. Bahkan Jibril tempatnya terbatas. Bahkan Jibril nggak bisa melampaui apa yang Allah berikan kepada seorang manusia bernama Muhammad. Allah kalau udah mau ngasih nasib, ya Allah. Tenang wahai Nabi Muhammad, engkau tidak akan sendirian, engkau dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangkan hatimu. Maka jalanlah Nabi Muhammad lewati hijab demi hijab, lewati lauhil mahfud, lewati kursi, lewati arus, lewati rafrafil ahbar, lewati segala macam alam demi alam, sampai di Sidratul Muntaha. Wa kana qaba qausaini aw adna. Allah berjumpa dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Sesuatu nasib yang bahkan diminta oleh Nabi Musa tapi tidak dijabah Allah padanya. Nabi Musa pengen, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu, pengen lihat ya Allah, pengen ketemu ya Allah. Ya Musa lantaran, wahai Musa, kau tak dapat berjumpa denganku. Bukan jatahmu, bukan nasibmu, ini adalah nasibnya Muhammad. Nabi nggak pakai minta, langsung dinaikkan Allah SWT. Sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad ketemu langsung sama Allah SWT. Nabi Muhammad segera sujud. Sesudah dirasa sujudnya cukup dengan duduk tahiyat akhir, Nabi Muhammad kemudian mulai membaca salam, mengucap salam yang diajarkan malaikat Jibril sebelumnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala doa, segala ibadah, semuanya kami haturkan padamu ya Allah. Semua kebaikan-kebaikan Engkau semuanya punya. Ucapan salam dari Nabi Muhammad kepada Allah. Allah jawab salam tersebut. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Assalamu alayka ayyuhan nabi, kata Allah, wa rahmatullahi wa barakatuh.
salam untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat serta keberkahan Allah senantiasa tercurah atasmu. Nasibnya Nabi Muhammad, nasibnya Nabi Muhammad ketemu langsung sama Allah, dinaikkan Sidratul Muntaha, sujud langsung di hadapan Allah. Nasibnya Nabi Muhammad ucap salam langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasibnya Nabi Muhammad salamnya dijawab sama Allah secara langsung pada. Seindah-indah nasib baginda kita Nabi besar Muhammad. Ini ngajarin kita, Allah kalau udah mau, yang lain bisa apa? Bahkan mengangkat sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan memuliakan sampai dunaha mawara'ahunna wara'u. Udah gak ada lagi makam di atas itu, udah mentok. Sidroh itu puncak, Muntaha itu tertinggi, udah puncak yang tertinggi pula. Apaan lagi habis itu? Gak ada udah. Tuh baginda kita Nabi besar. Sehingga sekalian saya muliakan, Allah kalau mau ngasih nasib bagus sama orang, gak ada siapapun bisa kita. Ini nih kita nih kepengen nasib kita biar punya nasib yang bagus. Saya ingat dulu Bapak Bahia alaihi ridwanullah, saya kalau lagi minta doa sama beliau, Bapak Jamili, Bapak suka salah satu dari doanya pada saya, sering banget doain saya, asa nasibik zen, kalimah asa nasibik zen, mudah-mudahan nasib kamu bagus nak, mudah-mudahan nasib kamu bagus kalimah, asa nasibik zen. Masya Allah. Orang itu emang hidup tergantung sama nasib. Mudah-mudahan Allah kasih kita nasib yang bagus. Doain anak-anakmu, keluargamu biar nasibnya pada bagus. Nah, saya kasih tahu apa penyebab nasib jelek. Kalau nasib bagus kan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau kasih tahu apa yang menyebabkan nasib orang jadi jelek. Teman-teman sekalian, nggak lain nggak bukan, nasib orang bahkan bisa sampai ke nasibnya anak. Hati-hati, sampai bahkan bisa ke nasibnya anaknya anak, bisa jadi jelek gara-gara dosa yang dilakukan seseorang. Itu yang menjadi penyebab nasib seseorang menjadi jelek. Dosa. Kamu ngerjain dosa, terus lagi dosa, terus lagi dosa, terus lagi dosa, terus lagi dosa. Tiap kali ngerjain dosa tuh kayak lagi ninggal Allah. Allahnya ditinggalin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Allahnya terus jadi tinggalin. Lama-lama Allah pun ninggalin dia. Kalau udah ninggalin Allah, dia bakalan ditinggal Allah. Kalau udah ditinggalin Allah, gimana mau ngarep nasibnya bagus? Udah Allah tinggalin kok, udah putusin Allah SWT. Dah, aku nggak mau berurusan lagi sama kamu, silahkan. Serem banget ditinggal sama Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang saya muliakan, karenanya dosa jadi masalah antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya jadi masalah antara kita sama nasib kita sendiri. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, hal terbanyak yang Allah turunkan adalah ampunan. Saudara sekalian, dosanya kan kita punya, betul?
Sementara kan kita nih kepengen nasibnya kan bagus, betul? Yang ngalangin kita dari nasib jelek kan cuma satu, namanya dosa. Gimana caranya nih biar nasib kita tetap bagus bersama dengan dosa yang sudah kita punya? Caranya adalah biar dosa ketemu sama ampunan. Itu yang harus kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT di waktu-waktu yang mulia ini. Ini hari-hari ini sama ulama disebutnya sebagai mawasimul khair, musim-musim ibadah, musim-musim kebaikan. Ini musimnya nih, musim tanam, habis itu nyiram, habis itu panen, kan gitu, musim-musim kebaikan. Jangan sampai kita nggak kebagian sama ampunan yang diturunkan pada hari-hari ini. Dosanya udah banyak, mesti minta ampunannya juga banyak. Apapun yang kamu lakukan dari kebaikan, minta sebagai sarana Allah mengampuni dosa kita. Kalau lagi puasa, bagian dari niat kamu berpuasa, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Dosa-dosa saya banyak, ya Allah. Lapar saya jadikan sebab ampunanmu, haus saya jadikan sebab ampunanmu. Lemesnya saya, ya Allah, jadikan sebab ampunanmu. Ada yang sambil puasa sakit kepala, jadikan sebab ampunanmu. Habis itu hadir majelis pula desek-desekan, jadikan sebab ampunanmu, ya Allah. Nih kita hadir di majelis yang seperti ini, minta sama Allah, ya Allah, jadikan sebab ampunan, ya Allah. Dosa saya banyak, ya Allah, jadikan sebab ampunan, ya Allah, jadikan sebab ampunan, ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, bukan main turunnya ampunan di majelis-majelis. Katanya Allah SWT, kalau ada orang nih habis hadir majelis nih, anjumu bangfurina lakum. Kata Allah SWT, ketika orang pada bangun dari majelis sudah selesai, tapi makanya jangan buyar duluan, jangan berdiri duluan. Berdirinya terus dibarengan sama orang-orang. Udah selesai acaranya, udah gitu kan, semua berdiri. Nah ketika berdiri itu Allah SWT mengatakan, disaksikan para malaikat-malaikatnya, Gumumangfurina lakum, berdirilah kalian, kalian sudah terampuni. Berdirilah kalian, kalian sudah terampuni. Bahkan dosa yang kadang sampai nggak kepikir bakal diampunin gitu. Saya sebenarnya pengen cerita nih, cuman waktunya buru gak ya? Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, teman-teman sekalian, punya majelis. Dulu di Tarim beliau punya ada satu pimpin majelis di Masjid Jami. Orang-orang, ulama-ulama, ustaz-ustaz dari mana-mana pada suka hadir di majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ada salah satu dari muridnya yang memang biasa duduk di depan-depan gitu ya, seorang ustadz di sebuah kampung gitu. Satu waktu kok nggak hadir-hadir gitu, di beberapa kali pertemuan nggak hadir. Abisnya itu beliau datang gitu. Pas datang tanya sama Habib Hasan, udah buaran majelis, dia bilang, "Jis, saya mau nanya, kamu kok kemarin nggak hadir beberapa kali pertemuan?" "Iya Bib, saya juga heran nih Bib, saya juga memang mau nanya nih sama Bib nih. Ada rentenir Bib di kampung ada Bib. Gitu udah pegel banget ngadepin dia Bib, mak tobat. Ngerentenin duit. Tapi subhanallah Bib, subhanallah bener dah Bib. Dia 2 minggu yang lalu Bib datang ke tempat aneh Bib. Terus dia bilang, Ustaz, saya ini pengen taubat Ustaz, gimana caranya Ustaz?" Akhirnya dia bilang sama dia, "Kamu masih punya catatan ribanya orang-orang yang pernah utang sama kamu itu?" "Ada Ustaz, tapi yang dulu-dulunya sudah hilang. Bukunya udah gak ada, tapi yang belakang-belakangan kayak 5 tahun terakhir gitu atau 10 tahun terakhir masih ada catatan." "Oh bawa sini."
Kalau gitu, saya minta dia buat jual semua hartanya dia, uang yang dia punya semuanya. Saya minta dia buat balik-balikin duit ke orang-orang yang pernah utang dengan riba. Sisanya saya minta dia buat minta maaf. Yang nggak keinian gitu ya, yang pernah utang riba misalnya gitu kan, selisihnya misalnya 2 juta gitu, dibalikin 500.000. Karena orangnya juga udah nggak ngarepin lagi kan, balikin 500.000 tuh sisanya mintain maaf, kayak gitu tuh semuanya. Sampai orang sekampung udah dimintain maaf semuanya dia. Dia bilang abis selesai semuanya diurusin sama dia udah minta maaf sama semua orang, dia meninggal, Bib. Dia bilang gara-gara saya ngurusin urusan ini, sampai saya nggak ngaji di tempat Habib. Saya mau tahu Bib tuh orang kok luar biasa banget ya Bib. Setahu saya kan Bib, yang namanya orang kalau udah renten itu jarang taubatnya, sampai matinya dibawa dosa yang luar biasa gedenya. Karena ancaman dosanya renten, dosanya pinjol, dosanya hutang pakai riba itu ya, baik yang menghutangi ataupun yang makan dari hutang tersebut gitu kan, yang dihutangi gitu. Itu dosanya kata Allah SWT diperangi sama Allah. Dalam Al-Quran Allah bilang, kalau kalian gak mau berhenti dari urusan riba, kalian akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang menang diperangi oleh Allah dan Rasulnya, nasibnya kayak apaan tuh? Pasti berantakan nasibnya orang yang hidupnya dalam keadaan dipenuhi dengan riba. Tapi kok ini bisa taubat Bib? Aneh banget saya. Aneh banget, aneh Bib katanya gitu. Kabibnya bilang, oh orangnya laki-laki, ada jambangnya, ada ininya di bagian sininya nih, ada tai lalatnya begini begitu. Persis Bib, Habib kenal sama dia Bib. Datang tempat Habib, enggak. Tapi kok orang bisa tahu persis itu dia Bib orangnya Bib? Itu udah Bib gak salah, gak, bukan lagi Bib, dia Bib orangnya Bib. Kata Habibnya, oh iya, Anda tahu dia bakalan taubat kayak apapun dosanya. Sebab Anda udah lihat ampunan turun padanya ketika dia datang satu hari di majelis saya, kata beliau. Dia datang buat nagih utang orang. Kebayang gak? Dia bahkan hadir majelisnya bukan mau hadir majelis, mau nagih utang. Tiap kali didatengin orangnya kagak ada mulu. Akhirnya nanya, beneran Pak gak sih? Gak ada. Beneran Pak, beneran. Oh gak percaya, lagi ngaji tempatin pasar. Udah dah, datengin aja. Dia datang ke masjid Jami, dia ketemu biro. Baris keempat dia noh. Maju agak deketan. Dia duduk, tapi barengan dia datang, barengan rahmat yang lagi turun, barengan ampunan yang lagi turun. Allah tuh kadang-kadang kalau mau ngasih gak peduli teman-teman. Allah kalau ngasih nasib tuh emang gak peduli. Allah ngasih ampunan gak peduli kayak apa dosanya. Kalau Allah mau ampunin aja. Barengan nama itu dia kena tuh ampunan, Masya Allah, kehapus semua dosa-dosanya. Allah karuniakan taubat sebelum kematiannya. Itu dia tuh. Nah kita hadir di majelis kayak begini, ngarepin ya Allah ampunan yang gede ya Allah. Bahkan kita minta buat orang tua saya juga ya Allah, buat suami juga ya Allah, ampunin ya Allah, buat keluarga ya Allah, saudara-saudari saya ampunin ya Allah. Terutama buat kita nih, dosa-dosa kita banyak, kita minta ampunan ya Allah SWT. Tiap hadir majelis, kita lagi dinantikan berapa hari lagi datang nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali. Itu kan masing-masing kan niatan-niatannya itu kan. Tapi lebih daripada ini semuanya, kita minta ampunan dari Allah SWT. Sebab malam nisfu, katanya Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yanzur fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir illa al-musyrik wa yaghfir kullu man amana billah wa la yusyrik billahi syai'a illa al-mu'min wal musyahid.
wal aqli wa itu. Katanya Nabi Muhammad SAW, Allah memandang hambanya pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni semua yang beriman dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Orang kafir sih lain cerita, tapi orang mukmin beriman kepada Allah, Allah pandang pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah ampuni, kecuali orang yang pecandu minuman keras, pecandu alkohol. Doakan mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita semuanya diselamatkan Allah SWT. Selamatkan semuanya, insya Allah, dari hal-hal yang dapat menjadikan mereka terhalang dari ampunannya Allah di malam nisfu Sya'ban. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua orang-orang yang kita sayangi, semua orang-orang yang dekat dengan kita, insya Allah Allah SWT jaga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal musyahin, dan kecuali orang yang di hatinya masih punya dendam, belum memaafkan hambanya Allah SWT. Makanya nih, sebelum datang malam nisfu Sya'ban, maafin semua orang, maafin. Udah kamu kepengen dapat ampunan, ya kamu juga mesti ngampunin orang. Kamu pengen dapat maafnya Allah, kamu juga mesti memaafkan kesalahan orang lain. Tapi berat Ustaz, itu saya nggak bisa maafin. Kamu mau digituin sama Allah? Kamu mau digituin sama Allah? Aku sih ampunin sih, tapi dia nggak mau maafin, dia juga nggak mau maafin kata Allah. Nah itu kan repot tuh kalau gitu. Udah kita maafin aja semuanya. Kita ampunin semua salahnya orang, apapun yang salahnya kita ampun, kita maafin teman-teman sekalian, dan minta sama Allah benar-benar biar Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena enaknya muamalah sama Allah, nikmatnya muamalah sama Allah. Nggak kebayang, saya kan kalau baca Quran tuh banyak yang saya ngerti artinya, banyak yang saya ngerti artinya, banyak juga yang saya ngerti. Tapi teman-teman, ketika saya baca Al-Quran gitu, nggak ada yang lebih indah memperlakukan pendosa daripada Allah SWT. Allah tuh memperlakukan pendosa sekalipun indah, luar biasa. Kita hanya perlu datang dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kita hanya perlu meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT bersama dengan dosa-dosa kita tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini kan dosanya banyak, betul nggak? Ada nggak di sini yang dosanya kurang? Udah kebanyakan semua, saya udah tahu dah. Sehingga sekalian saya muliakan, ada juga bahkan yang dosanya gede, gitu kan? Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala ampunan. Syaratnya itu cuma datang sama Allah. Syaratnya tuh cuma sungguh-sungguh minta sama Allah SWT. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Itu kalau udah dosa segede apapun, mohon maaf, semenjijikkan apapun, dosa sebesar apapun, semenjijikkan apapun dosa, kalau orang yang udah datang sama Allah SWT, bisa baca dari Quran. Pertama, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Allah ampuni. Allah tuh kalau udah ampuni tuh maksudnya apa? Maksudnya dosanya tuh nggak dianggap. Maksudnya dosanya itu dihapus sama Allah. Kalau udah Allah ampunin, artinya kayak nggak dosa lagi dia, kayak nggak pernah ngerjain dosa tersebut gitu. Kayak dihapus gitu sama Allah, kayak nggak pernah ngerjain dosa itu. Itu satu, diampunin. Teman-teman sekalian, nih ya, andai kita datang bawa dosa segunung, tapi kita datang sama Allah SWT, Allah tuh bisa yang gunung dosa kita itu hilang gitu aja. Ampunan tuh segitu gampangnya. Innal kaba'ira fil ghufrani kalaman. Dosamu
sebesar apapun, kalau dilempar ke dalam lautan ampunannya Allah, kalau Allah berkenan melemparnya ke dalam lautan ampunan Allah, ia hanyalah buih di dalam samudra ampunan Allah Ta'ala. Allah ampun. Satu, kita kalau buat salah orang nggak segitu gampangnya dimaafkan. Ya kan? Kadang-kadang nih para istri suaranya bikin salah, diampuni terdiamut mulu. Tiap dia bikin kesalahan yang lain, balik lagi tuh. Kalau Allah itu kayak gitu, Allah kalau udah ngampunin gitu. Nggak akan ditambahkan lagi, nggak akan tiba-tiba jadi ada lagi, tiba-tiba nggak ada ceritanya. Udah diampuni. Maka emang benar-benar enak banget udah muamalah sama Allah SWT. Satu diampuni, habisnya diampuni. Kalau kita tetap batal, tetap ngemis, tetap minta ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah malu, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah terus gitu. Hari-hari kamu isinya Allahumma firli warhamni wa alayya, ya Allah ampuni, ya Allah sayangi, ya Allah terima saya, ya Allah ampuni, ya Allah sayangi, ya Allah terima saya, ya Allah. Malam kamu bangun di waktu malam, ya Allah ampunin saya, ya Allah ampunin saya, ya Allah. Terus begitu kamu datang pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jadi cinta sama kamu. Pendosa menjadi dicinta. Kurang apa coba? Dari pendosa, belepotan dosa, terusir dari pintu rahmatnya Allah. Ketika dia datang, Allah buka pintunya, Allah terima dia terus datang sama Allah sampai akhirnya aku cinta kepada Allah. Aku cinta kepada. Tapi kamu saya berdosa. Tapi kamu telah datang padaku, hingga aku pun jadi cinta padamu. Enak banget. Sering sekali saya bilang, kita kalau bikin salah orang, gimana ceritanya gitu bikin salah banyak sampai bisa cinta, sampai bisa jadi cinta itu kayak mustahil, dimaafin aja udah mending. Kan begitu? Betul enggak? Ada orang bikin salah sama kamu, wah udah deh mengkhianati kamu, gini sama kamu. Kita tuh kadang-kadang kayak gini, saya maafin sih tapi saya nggak mau ketemu lagi sama dia. Betul begitu? Allah memperlakukan pendosa. Kata Allah SWT, kamu bikin dosa, kamu datang padaku mohon ampun, aku ampuni. Kamu datang terus kepadaku dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kerendahan hati, hingga aku pun cinta padamu. Dari pendosa menjadi terampuni, menjadi cinta. Udah? Dulu saya baca bulannya pertama. Kata Allah SWT, wa yukaffirullahu sayyi'atihim hasanat. Wa yukaffirullahu sayyi'atihim hasanat. Dia terus datang sih padaku, kata Allah. Dia terus cakep sih keadaannya padaku. Dia terus menundukkan dirinya, menundukkan hatinya padaku. Maka ya mau gimana lagi? Aku ganti seluruh dosa-dosanya dengan pahala. Yang asli. Wow. Nanti selesai acara saya ke kamu tuh bayarnya. Gimana? Tolong yang kaya itu Aku anak-anak ada ganti air di atas. dosanya dengan pahala. Di depan. Gimana ya Allah? Aku ganti gunung-gunung dosamu dengan bergunung-gunung pahala dariku. Ya Allah, tak ada yang lebih indah diperlakukan pendosa daripada Allah. Jangan pernah putus asa, meski sedalam apapun dosamu, setinggi apapun dosamu,
sebesar apapun dosamu, bahkan semenjijikkan apapun dosamu, datanglah terus pada Allah SWT. Mintalah terus ampunannya, mengemislah terus di pintunya, sebab ampunannya begitu luas. Ia akan menerimamu, kemudian mencintaimu, kemudian menggantikan dosa-dosamu dengan pahala berlipat-lipat ganda. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita mau lanjut lagi dengan ziarah. Saya akan memohonkan ampun untukmu di sana di makam Habib Hussein. Sekaligus juga sebelumnya kita akan baca Fatihah untuk yang meninggal hari ini: Syarifah Rahmah binti Zain Ali Drus, juga Haji Muhammad Ansori bin Haji Ramli. Juga kita doakan yang sedang sakit Kak Minah binti Habib Abu Bakar Ali Drus, istri Mutawalli, yang dirawat di rumah sakit. Allah yashfiha ajilan shifaan la yughadiru saqaman wa la mahabbatin Nabi. Al-Fatihah. Yang meninggal dunia kita bacakan Fatihah. Allah yang kenal berhamd tersyam bernama Firus Rujun Al-Fatihah. Sehingga sekalian yang di sini biarin tetap di sini, yang di mana-mana tetap di tempatnya. Kita ziarah bersama-sama, sama aja. Ya, tempatnya sama aja. Kita hitung ziarah bersama-sama. Bu, bagi saya jatah ada nih, injak saya, tolongin.
Ya berdiri semua, berdiri semua.